Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ilmu maqasid syariah. Di pembelajaran program pasca sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Para pemirsa yang budiman, ilmu maqasid syariah atau maqasidus syariah itu lahir atau menjadi ilmu tersendiri itu baru pertengahan abad keempat Hijriah, yaitu 476 Hijriah. Itu adalah menjadi ilmu maqasidus syariah tersendiri. Kalau secara praktis, bahwa maqasidus syariah atau ilmu maqasidus syariah itu adalah sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat. Jadi para sahabat juga dalam memahami syariah itu bukan hanya sekedar apa yang tertuang atau apa yang tertulis dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabawiyah dan apa yang secara zahir dikerjakan. Tapi para sahabat secara praktis sudah mempraktekkan ilmu maqasid syariah ini. Akan tetapi menjadi ilmu yang spesifik, ilmu yang tersendiri, menjadi ilmu yang mandiri, itu baru pertengahan abad keempat Hijriah. Jadi sekitar tadi sudah saya katakan 476. Yang pertama memulai adalah menulis yaitu Imam Al-Juwaini, Imam Haromain, ya. Jadi beliau menulis dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu Al-Burhan fi ilmu usul fiqh. Beliau memasukkan atau irsa'u maqasidi syariah, ilmu maqasid syariah di dalam kitab Al-Burhan itu. Saya kembali ke belakang. Jadi pada masa sahabat, para sahabat dalam memahami syariah ini, tadi sudah saya katakan bukan hanya apa yang tertera, itu bisa dibuktikan atau bisa kita lihat atau kita pahami. Satu saat Rasulullah mengirim angkatan bersenjata pada waktu itu. Jadi ketika itu angkatan bersenjata itu mau diberangkatkan menuju ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah berpesan, la yusolliyanna, jangan sekali, jangan saudara
melakukan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Jadi perintah ini difahami oleh sebagian para sahabat, ya, bahwa kita tidak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Akan tetapi sebagian sahabat, sebagian kelompok angkatan bersenjata tadi adalah memahami bahwa perintah Rasul ini adalah maksudnya bukan tidak boleh sholat asar di tengah perjalanan, akan tetapi maksud daripada perintah Rasul ini adalah agar angkatan bersenjata itu cepat sampai ke Bani Quraidah. Akhirnya betul, jadi angkatan bersenjata ini, para sahabat itu berangkat. Di tengah perjalanan terjadi dua kelompok para sahabat. Jadi yang sebagian karena waktu sudah mau masuk maghrib, nah, dan di tengah perjalanan, maka sebagian para sahabat ini adalah tidak mau sholat asar di tengah perjalanan tadi, tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke Bani Quraidah. Dan ternyata sampai Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Akan tetapi sebagian para sahabat ini adalah sholat asar di tengah perjalanan tadi. Jadi karena sudah mau masuk maghrib, maka disinilah terjadi perbedaan pendapat, perbedaan cara memahami nas atau teks hadis. Karena memang teks hadis seperti itu. Jadi perintahnya Rasulullah yusolliyan ahadum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi tidak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai ke Bani Quraidah. Nah, di sini sebagian para sahabat memahami adalah maksud daripada Rasulullah memerintahkan tadi, bunyi daripada teks tersebut, nas tersebut. Akan tetapi sebagian tetap kekeh jadi memahami sesuai dengan teks bunyi hadis tersebut. Dan ketika dua kelompok ini adalah sampai ke Bani Quraidah semuanya dan menceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membenarkan keduanya. Nah, maka kalau secara praksis, ya, praksis, maqasidus syariah itu adalah sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW atau pada masa sahabat, pada permulaan mula-mula istilahnya agama Islam pada waktu itu. Nah, seiring dengan perkembangan masa atau waktu, ilmu maqasid syariah itu adalah menjadi ilmu tersendiri. Nah, jadi sama dengan umpamanya ilmu-ilmu yang lain dalam dirasah Islamiyah atau studi Islam. Jadi seperti umpamanya ilmu hadis, kemudian ilmu usul fiqh, kemudian
ilmu tajwid. Nah, itu kan berkembang kan sesuai dengan perkembangan masa pada waktu itu. Ini kemudian ilmu maqasid syariah ini menjadi ilmu tersendiri adalah yang pertama kali adalah Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini. Beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa man lan yatafatton, ya, barang siapa yang tidak cerdas faham tentang maqasid syariah di dalam perintah-perintah, ya, agama, ya, atau dalam perintah-perintah nas syar'i dan larangan-larangan, maka orang itu tidak bisa dikatakan ahli dalam masalah mengenai syariah. Jadi kalau orang itu cuma melihat apa yang ada dalam teks syariah tapi tidak paham terhadap maksud, ya, maqasid syariah yang sebenarnya dalam perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut, maka beliau mengatakan bahwa orang itu tidak bisa dikatakan ahli dalam agama atau dalam syariat. Nah, ini kan, tetapi beliau tetap karena masih orang pertama, ya, orang yang alim yang pertama, orang alim yang pertama dalam istilahnya menyuguhkan, ya, ilmu maqasid syariah, maka beliau sifatnya masih irsyad, ya, dalam bukunya, dalam kitabnya yaitu Al-Burhan, ya, ilmu maqasid syariah. Walaupun, ya, beliau sudah sampai ke tentang masalah kuliyatul khamis, yaitu masalah mengenai apa yang harus di dalam dijaga, ya, atau dikembangkan dalam mengenai maqasid syariah di dalam bukunya. Umpamanya contoh, dalam menjaga agama, ya, dalam menjaga harta, kemudian dalam menjaga akal manusia atau pikiran manusia beserta mengembangkannya, ya, itu adalah sudah dibahas dalam kitab beliau. Kemudian dikembangkan, ya, murid beliau yang sangat terkenal yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mengembangkan ilmu maqasid syariah dalam kitabnya, yaitu di dalam kitab Syifaul Ghalil, kemudian kitab usul fikihnya Al-Mustasfa, ya, kemudian disinggung juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyuguhkan, ya, kepada kita semuanya tentang ilmu maqasid syariah, dan beliau sudah membagi, jadi sudah membagi ilmu maqasid syariah itu nanti yang namanya pembagian terhadap maslahat atau yang namanya maqasid syar'i, ya, maslahat itu dibagi menjadi 3, yaitu maslahah mu'tabarah, kemudian maslahah yang mulghah, kemudian maslahah yang mutlaqah atau mursalah. Kemudian beliau juga sudah membagi tingkat-tingkat
masalah tersebut atau maqasid syariah tersebut dalam 3 tingkatan, yaitu dzururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Jadi ini, jadi kalau melihat perkembangannya ilmu maqasid syariah itu adalah yang pertama sekali adalah Imam Al-Juwaini, kemudian diteruskan oleh santrinya, gampangannya itu adalah muridnya, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali karena beliau wafat tahun 505 Hijriah, Imam Haramain sebelumnya, jadi 476 ya. Kemudian yang terkenal ya, yang sekarang dikatakan adalah bapaknya ilmu maqasid atau maqasid syariah, adalah Imam Syatibi. Jadi Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat. Jadi dalam kitabnya Muwafaqat ini adalah orang sudah istilahnya akademisi sekarang. Beliau mengatakan bahwa jadi secara tuntas ilmu maqasid syariah itu adalah sudah dituangkan dalam kitab Al-Muwafaqat, ya, Al-Muwafaqat yang dikarang oleh Imam Syatibi. Jadi di sana ada yang pertama adalah maqasidul syari atau maqasidul syar'i, dan yang kedua adalah maqasidul mukallaf. Di sana dijelaskan dengan panjang lebar tentang ilmu maqasidul syariah secara komplit. Ya, ini sekedar istilahnya mengenal itu ilmu maqasidul syariah. Jadi ilmu maqasid syariah itu adalah dalam rentetan sejarah. Kemudian kalau nanti ini kalau dikembangkan lagi oleh para para ulama setelahnya, yaitu Imam Thohir Ibnu Asyur, kemudian yang kontemporer sekarang adalah namanya adalah Dr. Jasir Audah. Nih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.